Reno, aku tahu ini sulit. Tapi untuk saat ini, mungkin hanya ini yang terbaik untuk kamu dan hubungan kita. You shoot the moon and miss completely, and now you're left to face the blue, the empty room that once smelled sweetly. Aku mau kamu gak hubungin aku dulu, sampai kamu benar-benar bisa bersih dari candu kamu itu. Sebenarnya aku gak setuju kalau mau jelas kamu, Reno. Kamu bilang itu kesayangan kamu. Coba kamu pikir-pikir dulu deh. Itu kan pemberian dari papa mama kamu. Itu kenang-kenangan dari mereka. Jadi di film Reno 27 ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Reno yang menganggap bahwa narkoba itu adalah jalan keluar bagi kehidupannya, di mana ada masalah. Di situ narkoba menurut dia adalah sebagai penyelamat. Tapi satu sisi Vika sebagai pacarnya di sini ingin nunjukin bahwa dia tuh sebetulnya sayang sama Reno. Dia berusaha untuk kasih tahu Reno untuk berhenti pakai narkoba dengan cara yang nggak langsung. Tapi Renonya yang kesannya agak-agak sedikit boam ya, dan juga keras kepala. Jadi sedikit apa ya, kekeh dengan keputusannya untuk pakai narkoba terus-terusan. Ya disitulah inti film Reno, di mana narkoba dianggapnya sebagai jalan keluar. Reno, aku tahu ini sulit. Tapi untuk saat ini, mungkin hanya ini yang terbaik untuk kamu dan hubungan kita. You shoot the moon. Reno adalah seorang addict terhadap drugs, dan dia adalah seorang basis dari sebuah band yang mempunyai sifat dan karakter yang temperamental dan cuek dengan sekelilingnya, termasuk cuek dengan pacarnya Vika. Dan temperamen dan cueknya itu diakibatkan oleh efek dari meninggalnya orang tua Reno yang kecelakaan pesawat. Dan itu membuat Reno berkarakter seperti ini gitu loh. Dan Reno adalah sebenarnya dia orang yang baik gitu, yang mau berubah gitu loh, mau berubah untuk sesuatu. Tapi ketika dia berubah, ada sesuatu yang akhirnya membuat dia untuk mencari jalan untuk hancur kembali gitu. Karakter Vika di film ini itu dia tipikal perempuan yang biasa aja. Dia tapi cukup sabar menghadapi Reno seperti itu. Dia meskipun Renonya sering tidak mempedulikan dia tetap sering menasihati si Reno. Dia tetap ada di sisinya Reno meskipun Renonya menyebalkan banget. Menurut saya itu bagus. Tapi ternyata di akhir film dia jadi jahat. Menurut saya itu yang dia lakukan sangat jahat, soalnya dia udah membuat janji sama Reno tapi dia sendiri yang melanggar. Haha.
gue angle yang susah itu ada dua. Yang pertama itu di kamar, dan yang kedua itu pas di rel kereta. Pertama yang di kamar karena gue pengen ngambil Reno yang lagi galau dari atas, dan kebetulan kita nggak punya Jimmy Jeep, jadi gue mau apa ya, memanfaatkan apa yang ada. Jadi gue naik di punggungnya editor, punggungnya si Bandar, gue naik di atas, jadi gue ngambil gambarnya si Reno itu dari atas gitu. Yang kedua itu yang kedua susahnya yang pas di rel, karena gue pengen ngambil mereka jalan di tengah, cuman karena relnya itu berupa bata blok gitu, jadi kalau misalnya jalan mundur takut kejengklak juga kan. Jadi kita atur pakai tripod sedemikian rupa sampai gue digendong, ternyata emang nggak bisa, sampai tripod patah dan ujung-ujungnya emang mesti diambil dari samping gitu. Itu sih dua part angle yang paling susah pengambilan gambarnya. Kalau menurut gua pas proses editing yang susah itu adalah gimana nyatuin kepala lu sama sutradara, itu yang susah. Gimana lu ngerasa mood atau feelingnya pengen gimana ya, kayaknya bagusan begini nih men, tapi sutradara lu pengennya beda. Nah itu yang susah sebenarnya, itu nyatuin dua otak jadi satu, itu susah. Masalah gambar semuanya, proses dari pengambilan ya lumayan lah. Part tersusah di Reno 27 ini adalah pas scene di kamar, karena kita harus setting kamar itu semalaman penuh sampai kru semua begadang, terus juga talent nginap, pokoknya semua kru di film ini semua dikumpulin untuk bantuin kita beresin tempat, untuk setting tempat, untuk ngerubah tempat yang tadinya tuh bukan tempat yang cocok jadi untuk kamar Reno, tapi di situ tuh disetting habis-habisan untuk cocok sebagai kamarnya Reno. Itu aja sih kalau untuk tempat dan juga part tersusah. Part tersusah Reno adalah ketika membangun karakter Reno itu sendiri, di mana Reno mempunyai karakter yang suaranya itu harus lantang terus karena dia temperamental. Semua kata-kata harus terlihat lantang gitu. Itu adalah sesuatu yang susah. Dan ketika adegan overdosis juga itu susah, karena sebelum itu gue belum pernah melihat orang overdosis di depan mata gue. Gak pernah gue ngeliat orang overdosis dimanapun gitu sebelum itu gitu. Jadi gue harus dipaksa overdosis dan melihat banyak referensi. Dan satu lagi ketika adegan bertemu Jarod sang Bandar yang suhu di sana sekitar mungkin 35-36 derajat, yang itu sangat menguras energi dan take berulang-ulang karena backlight dan lain-lain. Part tersusah yang harus dilakukan karakter Vika di film ini senyum sama Pak Sutradara dan adegan bersama Reno, if you know what I mean. Tunggu sini dulu deh, biar gue ketemu Jarod sendirian. Oke? Kan? Reno? Part tersusah adalah ketika mendekorasi kamar. Gimana caranya kamar itu harus menjadi kamar seorang lelaki yang bernama Reno itu. Karena terlalu banyak barang di situ dan kita harus mindset gimana kamar itu ya seperti yang kita inginkan, like as kamar seorang Reno. Jadi gue tuh harus mencari tempat yang bener-bener dapet feel-nya untuk transaksi narkoba, dan latar-latarnya juga harus dapet. Udah gitu yang menurut gua yang paling susah pas di rel. Membangun karakter Reno di film ini tuh nggak susah, soalnya cuma butuh
ngedandanin dia cukup pakai jeans sama t-shirt, paling ditambahin aksesoris kayak Benny, soalnya dia di film ini tuh dia harus menampilkan perubahan setelah 8 bulan. Vika, kalau disesuaikan tema sih dia jadi berkarakter polos, jadi harus disesuaiin sama pakaiannya yang simple, ya kayak sehari-hari lah. Terus kalau misalkan rambutnya dia harus sedikit lebih rapi, apalagi poninya harus benar-benar rapi. Terus Vika itu kalau berpakaian sih kayaknya standar-standar aja, gak yang harus berlebihan juga. Ya sesuai sih sama karakter film Reno ini. Kalau kamu emang sayang sama aku yakin kamu pasti bisa. Vika. Pesan di film Reno 27 ini simpel, cuman narkoba tuh bukan jalan keluar dari semua masalah yang lo punya. Narkoba juga bukan sebagai penyelesaian masalah lo. Jadi jangan pernah dekat dengan narkoba, jangan pernah kenal dengan narkoba kalau emang nggak mau kena dampaknya. Itu aja. Menurut saya pesan dari film ini adalah apapun jenis narkobanya, siapapun yang make, narkoba itu bikin endingnya pasti payah. Pesan dari Reno 27 adalah ego is nothing, drug is wasting gitu loh. Ketika lo berkutat dengan ego adalah sesuatu yang fuck lah men. Ego is fuck gitu loh. Lo jangan bertumpu pada ego lo gitu, dan narkoba adalah sesuatu yang sia-sia gitu loh. Narkoba bukan jalan keluar, narkoba bukan membuat lo keluar dari masalah lo gitu, malah hanya menambah masalah. Jadi hindari itu semua. Reno, aku tahu ini sulit, tapi untuk saat ini mungkin hanya ini yang terbaik untuk kamu dan hubungan kita. Aku mau kamu gak hubungin aku dulu. Kalau kamu emang sayang sama aku yakin kamu pasti bisa. Vika.